Namaku Ruyi. Awalnya aku adalah seorang doktor di jurusan matematika modern. 3 hari yang lalu, tanpa sengaja aku terlempar ke benua Xuantian dan bergabung dengan sekte King Xuan. Menjadi seorang pecundang yang bahkan tak mampu menyalurkan energi ke dalam tubuhnya dan menjadi bahan tertawaan seluruh sekte. Ruyi, kau sampah yang bahkan tak bisa menyerap energi spiritual. Cepat keluar dari sekte King Xuan, jangan menghalangi pandangan di sini. Aku sudah bilang, besok adalah pertandingan kualifikasi anggota luar. Kalau kau berani turun ke lapangan, aku akan mematahkan kakimu. Hahaha, kabarnya dia setiap hari sibuk dengan sekumpulan simbol aneh. Alih-alih melatih kekuatan roh, dia malah belajar matematika. Benar-benar gila. Menurutku, dia adalah orang gila sejati. Menahannya di kelang ini, hanya membuang-buang makanan. Saat aku terlempar ke sini, pemilik tubuh ini sudah lama meninggal karena gagal dalam latihan dan terus-menerus dianiaya. Dia hanya meninggalkan padaku bakat roh yang sangat buruk. Menurut aturan dunia ini, aku tidak akan pernah bisa melangkah ke ambang pintu kultivasi. Tapi, aku tidak percaya omong kosong itu, titelan. Aku yakin segala sesuatu bisa dipelajari. Yang disebut teknik spiritual dan formasi. Di mataku hanyalah serangkaian rumus yang belum terpecahkan. 3 hari ini aku menghitung tanpa henti. Dan, akhirnya mengerti, pola peredaran energi spiritual di dunia ini, segala hukum bisa dihitung, bahkan celah dalam teknik pun, bisa ditentukan dengan tepat melalui perhitungan probabilitas. Suruh aku mundur. Di pertandingan kualifikasi besok, aku tidak hanya akan ikut bertanding, tapi juga akan jadi juara pertama. Hahaha. Seorang pecundang yang bahkan belum mencapai tahap latihan Ci ingin jadi juara pertama. Hahaha, kau mencari mati? Pecundang yang tidak tahu diri. Hari ini aku akan membersihkan nama baik klan kami. Melalui perhitungan presisi, aku telah menentukan lintasan penghindaran terbaik, tepat hingga sepersekian milimeter. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa menghindari pukulan ini? Titik serang berada di titik akupunktur leher dan bahu. Dengan luas permukaan yang terkena 0,3 meter persegi. Kekuatan hantaman 120 jin. Seranganmu penuh celah. Dia malah menjatuhkan kakakku dengan satu telapak tangan. Bagaimana mungkin? Sekarang, apakah aku masih harus pergi? Berani-beraninya murid luar bertengkar dan melukai orang. Benar-benar tak tahu aturan. Kau adalah Fuarata Ushelata yang terobsesi dengan ilmu sesat dan tak mau berlatih. Berani bertarung secara pribadi dan melukai orang. Mulai saat ini, kau diusir dari sekte King Wan. Kakakku paling benci orang yang melanggar aturan-aturan. Orang tak berguna ini pasti mati. Aku hanya membela diri. Lagi pula, aku tidak melukai siapapun. Aku hanya mematahkan teknik energinya. Dalam jalan kultivasi, energi spiritual adalah yang utama. Kau, seorang manusia biasa, mematahkan teknikku, jelas itu tipu daya dan serangan mendadak. Teknik memiliki strategi, energi spiritual, memiliki jalannya sendiri. Bukan hanya mereka yang memiliki energi spiritual tinggi yang bisa mematahkan teknik, aku hanya melihat tipu dayanya. Dari mana datangnya tuduhan serangan mendadak itu? Raja kegelapan tidak berfungsi. Il patayul pilei alaga terahabahila dia. Maka jangan salahkan aku tidak akan segan-segan. Titik terlemah energi spiritual. Di pusat pengajaran ada di sini. Apa yang kau lakukan? Teknik energi spiritualku yang menghisap lapisan energi, malah dihancurkan oleh seorang pecundang tanpa energi spiritual. Itu tidak mungkin. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menghitung dan menemukan celah teknikmu. Kalian bilang matematika adalah ilmu sesat. Tapi di mataku, matematika adalah jalan besar langit dan bumi. Matematika adalah inti sejati kultivasi. Perhitungan, matematis bisa menghancurkan segala hukum, menentang langit. Besok aku akan membuat semua orang tahu. Apa itu jalan sejati? Apakah aku salah? Peristiwa hari ini hanyalah permulaan. Pertandingan kualifikasi besok pasti akan menjadi pertarungan sengit. Tapi aku tak gentar. Besok, aku akan membuat semua orang di sini yang meremehkan matematika membayar harganya. Kesempurnaan matematika dan fisika dapat memecahkan belenggu jalan langit, mencari rahasia yang hilang dari dunia abadi kuno. Di mana ini? Apakah ini ruang para dewa yang legendaris? Mereka menyebutnya rahasia satu zaman. Ini jelas rumus. Persamaan konversi energi berisiko tinggi. Sistem ini menganggap energi spiritual sebagai anugerah dewa, menekankan pencerahan mendadak dan bakat bawaan. Namun, pada zaman purba, jelas ada yang telah mengurai esensi energi spiritual dengan logika matematika yang ketat. Yang disebut belenggu jalan langit, hanyalah batasan dimensi. Meridian tubuh pemilik asli tersumbat, sehingga
energi spiritual sama sekali tidak bisa mengalir melalui jalur lurus tradisional. Jika jalur lurus tidak bisa dilalui, maka kita harus mengambil jalur melengkung. Karena meridian adalah jalan buntu, aku akan membangun model plane di dalam tubuhku. 07 tidak perlu mencari jalan keluar, karena dalam model ini, bagian dalam adalah bagian luar. Sekarang aku tidak hanya bisa menghitung, tapi juga bertarung. Kompas jalan langit bergerak. Apakah ada makhluk agung zaman purba dari alat transformasi dewa yang sedang membentuk ulang aturan langit dan bumi di dekat sini? Tuan Sekte, getaran ini sepertinya datang dari arah gerbang luar. Gerbang luar mustahil. Pasti ada makhluk agung yang lewat. Jangan bertindak gegabah, agar tidak memancing bencana yang menghancurkan. Berikan perintah. Selama 2 hari ke depan, seluruh anggota gerbang timur harus berhati-hati dalam bicara dan bertindak. Hari ini adalah turnamen kenaikan pangkat gerbang luar, yang diadakan setiap 3 tahun sekali. 10 besar akan memiliki kesempatan untuk naik ke gerbang dalam, dan mendapatkan lebih banyak sumber daya sekte. Paman, kau harus membalaskan dendamku. Bocah itu merusak satu lenganku. Hidupku hancur. Tenang saja, aku sudah mengubah daftar lawan. Jika dia berani datang, aku akan membuatnya naik dengan posisi tegak. Pertandingan pertama. Lu Yi melawan Wang Meng. Wang Meng itu orang kejam yang berada di peringkat 3 besar pintu luar. Kultivasinya sudah mencapai tingkat latihan Qi kelima. Ini bukan pertandingan, ini pembantaian sepihak. Katanya si sampah itu kemarin menyergap dan menjatuhkan Zhao Hu. Tapi Wang Meng itu tangguh. Tubuhnya sekeras besi. Kakak senior Wang bisa menghancurkan batu seberat 1000 jin dengan satu pukulan. Aku penasaran, bagaimana si sampah itu bisa menahannya? Siapa yang mau maju? Wang Mang akan menghancurkannya. Aku yang menanggung risikonya. Anak muda, kau telah menyinggung Zhao Ganxi. Nasibmu memang sial. Di kehidupan berikutnya, pilih reinkarnasi yang lebih bijak. Tinggi 192 cm. Berat 110 kg. Kepadatan otot 30% lebih tinggi dari orang biasa. Mencari titik lemah tegangan. Dan celah energi. Pertahanan armor, pembentuk ki tanah. Distribusi kimu sangat tidak seimbang. Ketebalan ki di bawah rusuk hanya 0,2 cm. Peredaran energi di sendi lututmu memiliki penundaan 0,5 detik. Latihanmu ini penuh dengan celah. Hahaha, orang gila ini bicara ngawur lagi. Di ambang kematian masih pura-pura mistis. Hahaha, kau cari mati. Pukulan ini, bahkan praktisi latihan Qi tingkat 6 biasa pun tak berani menangkisnya. Satu titik menggerakkan seluruh permukaan, 4 ons menggerakkan 1000 pon. Bagaimana mungkin? Aku melihat jelas gerakannya, tapi meski begitu, bagaimana dia bisa melakukannya? Kehendak yang begitu ringan, ternyata mengandung nuansa hukum yang membuat hatiku berdebar. Yang berikutnya, kau meledak. Apa sihir jahat yang kau gunakan? Ayo tangkap dia, dan interogasi dengan keras. Ini tewas. Berhenti.
Xiaoyong, dari mana asal formasi di bawah kakimu? Aku menghitungnya sendiri. Karena pemimpin sekte sudah datang, mengapa tidak membimbingku tentang algoritma baru ini? Aku menyebutnya model energi spiritual dan fusi. Jika anak ini melemparkan benda itu, seluruh puncak gunung cabang luar akan rata dengan tanah. Makhluk apa ini? Pomawair, begitu menyentuh cahaya itu, rasanya seperti akan dicabik-cabik oleh jutaan pemburu. Tidak baik, energi sejati di dalam tubuhku mulai hancur. Cepat hentikan. Selama 200 tahun, aku belum pernah melihat energi yang begitu liar dan tidak stabil. Ini bukan kekuatan yang bisa dikendalikan melalui latihan. Bahkan jika seorang prajurit bendera Jian dan menyentuhnya sedikit saja, dia akan lenyap menjadi debu. Bagaimana menurut Tuan Suku tentang algoritma ini, laba-laba? Ini adalah sihir iblis yang telah hilang dari Tuan Suku. Should? Bodoh. Hukum jalan agung mana bisa dibandingkan dengan sihir iblis? Tubuhku hampir tak sanggup menahannya. Harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Xiaoyong, warisan apa yang baru saja kau gunakan? Sebuah logika dasar konversi energi. Kau tak akan mengerti meski kujelaskan. Namun, algoritma formasi? Pelindung suku Qing X1 memiliki cacat fatal. Adalah rahasia tertinggi suku Qin Xiong. Hanya para pemimpin suku dari generasi ke generasi yang meneruskannya secara lisan. Selama berabad-abad, banyak ahli sihir undang untuk memperbaikinya. Namun semuanya gagal. Remaja di hadapan ini ternyata mampu melihat masalahnya. Tuan, Anda sungguh berbakat. Bakat yang saya banggakan, dan latihan keras, siang malam. Di hadapannya, ternyata tampak begitu konyol. Tuan, apakah Anda memiliki cara untuk memecahkannya? Jalur transmisi energi di pusat formasi memiliki cacat serius. Kalian menggunakan tumpukan linier, yang menyebabkan tingkat kerugian energi spiritual mencapai 73%. Guncangan di sudut tenggara bahkan menyimpang dari titik pembagian emas. Saat diserang, gaya tidak dapat tersebar secara merata. Pindahkan guncangan sudut tenggara ke kiri sejauh 3 kaki 7 inci. Ukir rumus transformasi ini ke dalam pola inti formasi. Daya pertahanan formasi besar setidaknya dapat meningkat 4 kali lipat. Huruf dan simbol aneh ini, saya sama sekali tidak mengerti. Namun, kondisi garis ini jelas mengalirkan hukum alamiah. Pemimpin, ini hanya beberapa garis saja. Tanpa perubahan energi spiritual, anak ini pasti hanya berpura-pura misterius. Diam, apa yang kau tahu? Garis-garis ini menyimpan prinsip paling mendasar di alam semesta. Ini tidak mungkin. Kesalahannya masih terlalu besar. Jarak pergeseranmu kurang 0,1 inci. Tapi masih cukup. Guru benar, saya memang sulit memahami esensi transformasi ini.
tubuh tingkat 3 yang saya latih kali ini terlalu lemah. Tadi, demi menakut-nakuti seluruh hadirin, saya memaksakan simulasi model fusi inti energi spiritual, dan sudah mencapai batas daya tahan. Kakak seperguruan? Jangan tegang, ini hanya kelebihan beban fisik. Pemimpin sekte, bagaimana dengan transaksi curang? Guru silakan sampaikan. Selama ada di King Xuanzong, kami rela mengerahkan seluruh kekuatan juga tak akan kami sayangkan. Ucapan saya tadi, bahwa tubuh ini terlalu lemah. Batas beban sirkuit energi spiritual terlalu rendah. Saya membutuhkan ramuan tingkat tinggi, Cui Gudan. Serta sejumlah besar harta langka yang dapat membentuk ulang meridian. Sebagai imbalan, saya tidak hanya dapat membantu, meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi spiritual Huzong Dazen hingga di atas 90%, tetapi juga, sekaligus, mengoptimalkan metode latihan utama suku King Xuan. Setidaknya kecepatan latihan kalian akan meningkat 2 kali lipat. Setuju. Setuju. Struktur bangunan di sini mengikuti prinsip-prinsip unik dalam hidrodinamika dan aliran energi, yang mampu mengumpulkan energi spiritual dari puncak utama secara maksimal di sini. Konsentrasi energi spiritualnya 17 kali lipat dari luar. Distribusi partikel spiritual bebas di udara, mengikuti distribusi normal pada tingkat mikro. Bagus, ini adalah laboratorium yang layak. Tuan. Semua yang Anda butuhkan, yang ada di perbendaharaan klan ada di sini. Apa ini? Rencana optimasi King Xuan Chijue. Saya telah menulis ulang logika dasarnya, menghilangkan 70% jalur siklus yang tidak efektif. Serahkan ini kepada pemimpin sekte. Ini adalah teknik kultivasi, ini jelas-jelas adalah Zitong Tu. Saya akan meneruskannya kepada pemimpin sekte. Para leluhur dalam meracik pil, mengandalkan kebingungan dan pengalaman. Efisiensinya terlalu rendah dan terlalu banyak variasi. Teknologi pemisahan sentrifugal. Eksklusif untuk dunia kultivasi, bukan? Peningkatan perangkat keras, mulai. Pemimpin sekte, ini benar-benar omong kosong. Lingkaran dan silang, simbol-simbol yang digambar sembarangan. Ini bukan optimasi teknik, jelas anak itu sedang mengolok-olok kita. Anak ini sangat sombong. Kemarin memamerkan kekuatan formasi. Hari ini berani mengubah teknik leluhur. Harus dihukum berat. Pemimpin, jangan sampai tersesat dalam kultivasi. Jenius, tidak? Ini keajaiban, efisiensi teknik ini meningkat bukan hanya 2 kali lipat, tapi 5 kali lipat. Pemimpin, Anda akan menembus batas. Setelah 60 tahun, akhirnya menyentuh ambang batas lapisan itu. Ini bukan hanya optimasi, ini adalah penataan ulang hukum alam semesta. Gulungan teknik ini adalah harta tak ternilai. Sampaikan perintah klan ini. Mulai saat ini, status Tuan Ruyi setara dengan penatua tertinggi. Seluruh klan harus menghormati Tuan Ruyi, seperti menghormati pemimpin klan. Siapapun yang berani bersikap kurang hormat, akan dicabut kemampuannya. Bacakan nama King Huanzong.